bagaimana mekanisme penanganan pengaduan. Ketika ada konsumen atau masyarakat yang mengadu kepada kita, masuk kepada aplikasi portal pelindungan konsumen nomor 1 di situ. Dari situ kita lihat apakah ini terkait dengan sektor jasa keuangan formal. Kalau terkait sektor jasa keuangan formal kita geser ke kanan. Tapi kalau ini terkait dengan aktivitas keuangan ilegal, kita teruskan kepada sistem SIAWAS ya, yang turun nomor 4 itu SIAWAS. Atau kalau ini terkait dengan scam, kita masukkan ke Indonesia Anti Scam Center yang di situ nomor 5. Semua bisa masuk diterima lewat APPK atau lebih mudahnya ke kontak 157 ini bisa masuk semua. Ketika aduan itu terkait misalnya teman-teman pakai Bank Himbara atau teman-teman nasabah dari BPR atau teman-teman nasabah dari sekuritas di pasar modal atau pemilik asuransi. Kalau konsumen masukin ke sistem APPK, selain OJK bisa melihat, PUJK yang dilaporkan juga bisa melihat. Artinya mereka tahu ada konsumen yang melaporkan dirinya di dalam sistem APPK tersebut. Kita kasih mereka waktu 10 hari kerja untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan aduan dari konsumen. Kalau selesai berarti mereka melakukan internal dispute resolution atau IDR tersebut ya di PUJK. Kalau mereka nggak cukup waktunya misalnya, Bu dokumennya ada di gudang, kami harus cari dulu, kami butuh lagi 10 hari kerja, boleh asal mereka mengajukan, kita tambahin 10 hari kerja. Kalau mereka nggak selesai ya, mereka bisa masuk mengajukan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan LAPS SJK yang dimiliki oleh para asosiasi di industri jasa keuangan. Kalau selesai di sini namanya mereka melakukan EDR. External Dispute Resolution. Jadi yang tadi IDR, yang di sini EDR. Kalau mereka sudah selesai di LAPS SJK ya semua pihak harus mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut. Ketika laporan itu masuk di APPK, kita melihat ada potensi pelanggaran atau tidak. Kadang-kadang soalnya simple, mereka bisa selesaikan sendiri antara mereka, tapi ada juga yang berat, yang berindikasi pelanggaran di mana kita harus masuk untuk menyelesaikan. Dari hasil temuan kita atau dari kasus-kasus itu, kita bisa berikan kepada tempatnya Pak Rudi ini ada satu fungsi lagi yaitu untuk memberikan sanksi ataupun supervisory action. Jadi contoh misalnya kasus asuransi misalnya yang waktu itu rame unit link, kita memberikan sanksi yang cukup berat ya untuk kemudian memberikan efek jera. Atau misalnya perusahaan pindar ya, dulu namanya pinjol, itu kita berikan sanksi juga atas perilaku debt kolektornya yang meresahkan masyarakat. Itu juga kita berikan sanksi ataupun kita bisa berikan supervisory action. Yang berikutnya adalah kita berikan kepada timnya Pak Bernard ya. Ini bisa masuk secara lebih luas lagi untuk melakukan pemeriksaan. Misalnya case-nya ini yang banyak misalnya diadukan tentang penagihan lah, debt collector gitu ya. Jadi tidak hanya perusahaan itu yang kemudian diperiksa, diberikan sanksi, tapi tema pemeriksaan market conduct tahun 2025 misalnya perilaku petugas penagihan atau debt collector. Itu semua perusahaan akan dilihat dan kita akan masuk dan kalau ada ketidaksesuaian itu akan kita berikan sanksi. Jadi itu menjadi input baik kepada untuk memberikan sanksi supervisory action di dalam pelindungan konsumen dari tim penanganan pengaduan konsumen maupun dari tim penanganan market conduct. Kita berikan juga kepada pengawas sektoralnya untuk apa? Misalnya memberikan masukan. Apakah dalam regulasi-regulasi di sektoral itu ada yang harus disesuaikan? Kita supervisory di dalam satu atap ya untuk semua sektor termasuk pembagian antar sektornya dan juga kondaknya. Contohnya tentang unit link tadi yang di ketentuan dilakukan penyesuaian terhadap bagaimana pengelolaan unit link itu. Contohnya untuk pinjol kita kasih masukan kepada tempatnya Pak Agusman. Tempatnya Pak Agusman mulai mengatur misalnya yang boleh berhutang usianya 18 tahun ke atas, punya penghasilan 3 juta ke atas. Ini untuk meminimalkan ya berbagai macam pengaduan yang ribut di masyarakat, yang noise di masyarakat. Ini teman-teman juga sering memberitakan hal seperti ini sangat mengganggu begitu ya. Kita masukkan ke tempatnya Pak Ismail ya untuk literasi dan edukasinya. Jadi based on pengaduan masyarakat, kasus-kasus apa yang banyak menerima masyarakat itu masuk ke tempatnya Pak Ismail untuk meramu program literasi inklusi keuangan dan komunikasi publik. Itu juga nanti bisa dari Anti Scam Center dan SIAWAS. Tadi kalau masuk ke Anti Scam Center itu gunanya apa sih Bu ya? Pertama kita melakukan pemblokiran, fungsinya penundaan transaksi pemblokiran, penyelamatan dana korban, identifikasi pelaku penipuan, penindakan hukum bekerja sama dengan Polri, dan juga masuk ke SIAWAS tadi ya. Nanti berapa kita sampaikan udah nutup berapa ribu kita untuk pinjol ilegal dan lain-lain.
Ini semua akan kita masukkan ke dalam sistem si pelaku. Data pelaku penipuan dicatat dalam database si pelaku. Jadi si pelaku ini nggak cuman mereka-mereka misalnya direksi komisaris yang melakukan pelanggaran di sektor jasa keuangan, tapi juga mereka-mereka ini namanya masuk, NIK-nya masuk, nomor rekeningnya masuk. Jadi ini satu upaya kita secara terintegrasi mengurangi, membatasi atau menyetop ya pergerakan dari mereka-mereka yang melakukan penipuan-penipuan.